Yo. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Rusdan STMT selaku dosen pengampu mata kuliah sistem mikrokontroler, kami kelompok 8 akan mempresentasikan demonstrasi dari pemantauan suhu pada ruangan pendingin, yaitu kamar mayat berbasis IoT. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 8 untuk memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Yang pertama ada Aprijal Andiansyah, yang kedua ada Devis Pringga, dan ketiga saya sendiri Kurniawan Nur Anwar selaku moderator juga pada video demonstrasi kali ini. Baik, untuk penjelasan latar belakang akan saya jelaskan. Nah, ruang pendingin atau yang biasa kita sebut dengan cold storage memiliki peranan penting dalam menjaga kualitas dan kesegaran produk yang mudah rusak, seperti bahan makanan, obat-obatan, dan bahkan jenazah. Fluktuasi suhu yang tidak terpantau dapat menimbulkan kerusakan, khususnya misalkan pada hal ini yaitu jenazah, yang dimana apabila fluktuasi suhu ini terjadi, maka akan merugikan secara finansial dan juga akan menimbulkan resiko-resiko yang tentunya dapat memperburuk kondisi daripada si jenazah itu sendiri. Nah, oleh karena itu, dibutuhkan sistem pemantauan suhu yang mampu bekerja secara real-time, akurat, serta dapat memberikan notifikasi peringatan saat terjadi anomali suhu, khususnya yang ada di kamar jenazah rumah sakit. Boleh dilanjut? Nah, berdasarkan latar belakang, kami di sini mencoba membuat sebuah IoT, yaitu eh, pemindai suhu ruangan. Nah, kita akan masuk saja kepada komponen sistem dan juga bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan untuk membuat komponen pemantau pemantau suhu ruangan di kamar jenazah ini. Nah, untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kang Aprijal Andiansyah. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator yaitu Kang Kurniawan. Di sini saya akan melanjutkan yaitu mengenai penjelasan alat dan bahan pada sistem yang kami buat. Yang pertama itu ada ESP32 yang berfungsi menerima data dari sensor dan mengirimkan ke server melalui koneksi Wi-Fi. Lalu yang kedua yaitu sensor DHT22 berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan secara berkala di ruang pendingin. Lalu yang ketiga yaitu LCD 16 kali 2 berfungsi untuk menampilkan modul yang bisa menampilkan dua baris teks masing-masing 16 karakter dan terhubung dengan antarmuka 12C sehingga hanya memerlukan dua pin data yaitu SDA dan SCL. Lalu yang keempat ada LED plus resistor 220 ohm. Komponen yang memancarkan cahaya saat dialiri arus dari anoda plus ke katoda minus, sedangkan resistor untuk membatasi arus listrik yang mengalir ke LED agar tidak rusak atau gosong. Yang kelima yaitu buzzer. Fungsinya untuk menghasilkan suara atau bunyi saat diberi sinyal listrik dari mikrokontroller seperti ESP32 atau Arduino. Yang keenam yaitu ada breadboard yang berfungsi untuk menyusun dan menghubungkan komponen atau pin dari mikrokontroller, mengorganisir rangkaian agar terlihat lebih rapi dan mudah dipahami. Yang ketujuh ada server atau cloud. Dapat menggunakan Firebase atau server PHP atau MySQL lokal untuk menyimpan dan mengelola data. Lalu yang terakhir ada webhook atau Twilio konsol. Menerima data dan mengirim notifikasi WhatsApp dikirim jika suhu melebihi 8 derajat Celcius melalui webhook
dan Twilio API. Terima kasih mungkin yang saya dapat jelaskan dari penjelasan alat dan bahan. Saya akan kembalikan lagi kepada moderator yaitu Kang Kurniawan. Terima kasih kepada Kang Aprijal yang telah menjelaskan alat dan juga bahan. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada struktur pemrogramannya. Bagaimana si pemantau suhu ruangan ini akan bekerja. Nah, untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kang Devi Springga. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih akan-akan. Sebelumnya saya izin share screen. Oh, sudah tampil lah. Sudah. Silakan untuk langsung dijelaskan dan juga didemonstrasikan saja, Kang. Baik, terima kasih atas waktunya untuk moderator. Di sini saya akan mencoba menjelaskan struktur dan logika program. Di mana langkah awalnya mengimpor library untuk koneksi Wi-Fi dan HTTP request. Yang selanjutnya komunikasi L2C atau LCD, lalu sensor suhu dan kelembapan DHT22. Selanjutnya mendeklarasikan pin dan objek, menentukan pin untuk DHT22, LED, dan buzzer. Selanjutnya mengkonfigurasi atau menyimpan informasi Wi-Fi dan URL webhook yang akan dipanggil saat suhu melebihi batas. Langkah selanjutnya mungkin membuat objek untuk sensor DHT dan LCD untuk variabel sudah kirim untuk mencegah pengiriman webhook berulang. Ini saya lakukan karena kemarin setiap ada notifikasi masuk itu terkesan ngesepam gitu ya. Pernah dicoba juga sama Prija. Jadi saya batasi aja hanya 1 kali gitu untuk simulasinya. Lanjut ke langkah setup. Di mana jika gagal membaca tampilan pesan error di LCD akan mengakhiri loop saat itu juga. Untuk delay-nya di set pada 10.000, berisi bacaan data dari sensor DHT22. Dan yang kedua, tampilan suhu dan kelembapan di LCD. Yang ketiga, logika peringatan suhu, di mana jika suhu lebih dari 8 derajat, itu LED merah akan menyala dan LED hijau mati. Dan juga lalu jika sudah kirim belum true, maka kirim data suhu ke URL dan webhook. Lalu cetak status ke serial monitor. Lalu terus-menerus seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dan jika suhu normal, LED hijau menyala, LED merah mati, tetapi tidak mengirimkan notifikasi. Untuk kesimpulan logika, mungkin
membaca suhu dan kelembaban, menampilkan ke LCD, dan jika suhu tinggi, nyalakan buzzer, nyalakan LED merah, kirim data suhu via webhook. Jika sudah normal, nyalakan LED hijau, tanpa mengirim data suhu ke webhook. Mungkin sedikit demonstrasinya, saya coba merunning programnya. Sebelumnya mungkin untuk konfigurasi di webhooknya, di mana nanti jika suhu melebihi dari 8 derajat, itu akan muncul pesan via WA yang berisi seperti berikut. Setelah sukses mengirim, bisa dilihat di WhatsApp masuk notifikasi seperti berikut. Dengan menentukan waktu secara real time gitu ya. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Untuk segala sesuatu yang bersifat kesalahan itu datangnya dari saya. Mohon maaf. Yang sebesar-besarnya saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Devi yang telah menjelaskan dan juga mendemonstrasikan proyek IoT kami, yaitu kamar mayat berbasis IoT. Demikian video presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan dalam video presentasi kali ini. Saya tutup video presentasi kali ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.